Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali sama Pak Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo kita bersama belajar. Pada pertemuan kali ini Pak Made mengingatkan kelanjutan daripada peta materi dan soal alat optik, tapi khusus alat pembesar bayangan. Materi ini Pak Made sajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi-materi dalam jumlah yang banyak dalam singkat dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak peta materi alat pembesar bayangan. Alat pembesar bayangan ini dapat dibedakan mulai dari atas ke bawah, yaitu loop, merupakan sebuah lensa cembung, benda yang diamati diletakkan antara titik fokus dan lensa. Pada loop terdapat 3 jenis pengamatan. Bisa mata berkomposisi pada jarak X, perbesaran sudutnya MA sama dengan SN per F tambah SN per X. Yang kanan atas, di mana SN itu adalah jarak di dekat mata, F jarak di fokus lensa cembung. Berikutnya, mata tak berakomodasi, perbesaran sudutnya MA sama dengan SN per F. Berikutnya, mata berakomodasi, perbesaran sudutnya MA sama dengan SN per F ditambah 1. Berikutnya yaitu mikroskop, terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, di mana benda yang diamati terletak di antara titik fokus lensa objektif dan 2 kali jarak fokus lensa objektif. Pada mikroskop okuler berfungsi sebagai loop. Pada mikroskop juga terdapat 2 jenis pengamatan. Yang pertama, mata tak berakomodasi, perbesarannya M sama dengan SOB aksen per SOB kali SN per FOK, panjang tubus atau jarak lensa objektif dan okuler D sama dengan SOB aksen ditambah FOK. Kanan bawah, pengamatan mata berakomodasi, perbesarannya SOB aksen per SOB kali SN per FOK tambah 1, panjang tubusnya D sama dengan SOB aksen ditambah SOK. Jadi begitu adik-adik peta materi alat pembesar bayangan. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah loop dengan panjang fokus lensa 5 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil. Jika titik dekat normal mata adalah 25 cm, tentukan berurusan loop untuk mata pengamat A. Mata tak berakomodasi, B mata berakomodasi umum, C mata berakomodasi pada jarak 15 cm. Diketahui F 5 cm, SN 25 cm. Ditanya perbesaran untuk mata tak berakomodasi, mata berakomodasi pada jarak 15 cm. Jawab A. Untuk mata tak berakomodasi, MA sama dengan SN per F, maksud angkanya 25 cm per 5, hasilnya 5 kali. Untuk mata berakomodasi nomor B, MA sama dengan SN per F tambah 1, yaitu 25 per 5 tambah 1, 25 bagi 5 yaitu 5 tambah 1, 6. Jadi untuk mata berakomodasi perbesarannya 6 kali. C, mata berakomodasi pada jarak 15 cm. Terakhir, MA sama dengan SN per F tambah SN per X sama dengan 25 per 5 ditambah 25 per 15. Hasilnya yaitu 5 tambah 1, 2 per 3, perbesarnya 6, 2 per 3 kali. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, yang penting ingat rumusnya. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Seseorang yang punya titik dekat 30 cm ingin melihat sebuah benda dengan loop apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan perbesaran sebesar 5 kali. Berapa jarak fokus loop yang harus digunakan? Diketahui SN 30 cm, MA 5 kali, ditanya F-nya berapa. Nah, karena matanya berakomodasi, maka dari kita mencari perbesaran sudutnya. Jawab, MA sama dengan SN per F tambah 1. Masuk angkanya. 5 sama dengan 30 per F ditambah 1. Angka digabung. 5 min 1 sama dengan 30 ini per F. 4 sama dengan 30 per F, sehingga F sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5 cm.
Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan simak soal berikut. Sebuah loop dengan panjang fokus lensa 15 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil pada jarak 10 cm dari lensa. Tentukan perbesaran yang dihasilkan loop. Seperti yang ada diketahui, F sama dengan 15 cm, S sama dengan 10 cm. Ditanyakan M-nya berapa? Jawab. Dari rumus lensa, seper S tambah seper S sangsen sama dengan seper F. Masukkan angkanya. Seper 10 ditambah seper S sangsen sama dengan seper 15. Angka sama angka digabung. Baris ketiga, seper S sangsen sama dengan seper 15 min seper 10. Samakan menyebut per 30. 2 min 3 per 30. Hasilnya min seper 30. Sehingga S aksennya min 30 cm. Jadi bayangannya maya. Perbesarannya M sama dengan S aksen per S sama dengan 30 cm per 10 cm, hasilnya 3 kali. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tentang mikroskop, jarak benda yang diamati dengan mikroskop dari lensa objektif 2,2 cm. Jika panjang fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 10 cm, tentukan perbesaran total mikroskop dan panjang tubuh mikroskop untuk pengamat tak berakomodasi. BP sama dengan 25 cm. Diketahui SOB 2,2 cm, FOB 90 cm, FOB sama dengan 10 cm. Ditanya M dan D. Jawab. Nomor A, untuk lensa objektif, seper SOB tambah seper SOB aksen sama dengan seper FOB. Sederhanakan. Seper SOB aksen sama dengan seper FOB min seper SOB. Masuk angkanya baris kedua dari kiri. Seper SOB aksen sama dengan seper 2 min 1 per 2,2 sama dengan menyebut 11 min 10 per 22 sama dengan seper 22. Sehingga SOB aksennya sama dengan 22 cm. Ingat perbesaran untuk mata. Dan berakumulasi kanan atas M sama dengan SOB aksen per SOB kali N per FOK. Masuk angkanya 2 per 2,2 kali 25 per 10. Hasilnya itu 10 kali 2,5 sama dengan 25 kali. B, panjang tubus. D sama dengan SOB aksen tambah FOK sama dengan 22 cm tambah 10 cm sama dengan 32 cm. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sebuah objek diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif mikroskop. Mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 10 mm dan 5 cm. Jika mikroskop digunakan oleh pengamat yang memiliki dekat 20 cm, secara berkompresi maksimum, berapa perbesaran bayangan yang dihasilkan, dan berapa jarak antara lensa objektif dan okuler. Ketahui dari yang ada, SOB 1,5 cm sama dengan 15 mm, FOB sama dengan 10 mm, FOK sama dengan 5 cm, SN sama dengan 25 cm. Tanya M dan D. Jawab. Di bawah A untuk lensa objektif, seper SOB tambah seper SOB aksen sama dengan seper FOB. Sederhanakan, seper SOB aksen sama dengan seper FOB min seper SOB. Masukkan angkanya. Seper SOB aksen sama dengan seper 10 min seper 15 sama dengan samakan menyebut 3 min 2 per 30 sama dengan seper 30. Jadi SOB aksennya 30 mm atau 3 cm. Yang tengah-tengah lensa okuler. Ingat, untuk mata yang berakomodasi minimum, bayangan daripada lensa okuler maya di titik dekat mata. Jadi SOK aksennya min 25 cm. Sehingga seper SOK ditambah seper SOK aksen sama dengan seper FOK. Sederhanakan, seper SOK sama dengan seper FOK min seper SOK aksen. Masukkan angkanya. Seper SOK sama dengan seper 5 min seper 25 sama dengan menyebut sama dengan 5 tambah 1 sama dengan per 25 sama dengan 6 per 25. Sehingga SOK sama dengan 25 per 6 sama dengan 4,2 cm. Perbesaran sudutnya yang tengah-tengah MA sama dengan SOB aksen per SOB kali N per FOK tambah 1.
Masuk angkanya 3/1,5 kali 25/5 tambah 1. Hasilnya yaitu 12 kali. Panjang tubusnya yang kanan atas D sama dengan SUB aksen tambah SUK. D sama dengan 3 cm tambah 4,2. Hasilnya yaitu 7,2 cm. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai materi soal alat pembesar bayangan, supaya mantap nanti ujian tengah semester maupun semester. Silahkan mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi